Panitia Khusus Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan DPRD DKI Jakarta mendorong badan usaha milik daerah memperkuat tata kelola program CSR. Ketua Pansus CSR DPRD DKI Jakarta, Gozi Zulasmi mengatakan, Pansus masih mendalami pelaksanaan CSR di sejumlah BUMD selama 5 tahun terakhir, termasuk rencana program pada 2026 dan 3 tahun mendatang. Menurutnya program CSR tidak cukup hanya disampaikan secara transparan, tetapi juga harus akuntabel dan memberi dampak nyata bagi masyarakat. Gozi menjelaskan, 4 bidang CSR yakni ekonomi, sosial, keagamaan, lingkungan, serta penanganan bencana harus tergambar jelas mulai dari perencanaan hingga pelaporan. Pansus berharap pembahasan tersebut dapat memperkuat regulasi CSR di Jakarta sehingga program CSR BUMD lebih terarah dan memberi manfaat langsung bagi warga. Yang kita undang hari ini adalah sektor keuangan dan sektor industri. Hadir bersama kita dari Jamkrida, terus dari Bank Jakarta dan juga PT Cemani ya, bersama patungan. Nah ini kita ingin terus mendalami ya bagaimana penerapan CSR di 3 perusahaan ini selama 5 tahun terakhir. Dan juga bagaimana penerapan dan rencana pelaksanaan CSR di tahun 2026 dan juga 3 tahun yang akan datang. Kita agak sedikit melihat misalnya Bank Jakarta. Kan disampaikan dalam forum sebelumnya di sektor keuangan ini ada intervensi dari POJK ya, peraturan OJK yang artinya agak sedikit kaku, tapi ternyata disampaikan bisa aja nggak sekaku itu dalam misalnya perancangan peraturan-aturan. Jadi kita juga menegaskan misalnya ketika Bank Jakarta ini melakukan penghimpunan dana zakat dan juga donasi ataupun dari penghimpunan nasabah, ini harus dipisahkan. Penyalurannya bukan bagian dari CSR, karena CSR itu murni dari laba keuntungan. Itu yang perlu ditegaskan. Dan ternyata juga bagaimana penyaluran CSR ini harus lagi-lagi berdampak. Kita melihat meskipun secara program ya dari 4 bidang, di bidang ekonomi, bidang sosial, keagamaan, bidang lingkungan, dan juga bidang penanganan bencana. Tapi kita lihat secara spesifiknya ya, kita lihat di semakin terakhir ini semakin detail, tapi kita lihat ternyata belum match nih. Nah inilah yang artinya kita ingin transparansi ini sudah baik, tapi harus akuntabel. Sementara itu, Direktur Utama PT Bank Jakarta, Agus Haryoto Widodo menyampaikan, pengelolaan CSR di Bank Jakarta mengacu pada prinsip prudent, akuntabel, transparan, efektif, tepat sasaran, dan nyata manfaatnya atau paten. Agus menerangkan program CSR disusun melalui identifikasi kebutuhan masyarakat, verifikasi program, analisis manfaat resiko, hingga monitoring pertanggungjawaban. Selanjutnya, pelaksanaan TJSL itu dilaksanakan berdasarkan perencanaan bank yang dicantumkan dalam RKB dan RDB tadi, Pak. Proses pengelolaannya itu dimulai dari identifikasi kebutuhan masyarakat, kemudian evaluasi kesesuaian program, verifikasi proposal dan program, analisa manfaat dan risiko. Dari situ kemudian diajukan persetujuannya oleh kewenangan sesuai kewenangannya. Baru dilaksanakan programnya dan dilakukan monitoring dan pertanggungjawabannya. Di dalam pelaksanaan ini, pengelolaan CSR atau TJSL Bank Jakarta dilakukan secara transparan, akuntabel dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat secara berkelanjutan. Di mana CSR tidak diberikan berdasarkan kepentingan individu, kelompok maupun politik tertentu, namun berdasarkan manfaat sosial, keberlanjutan dan kesesuaian kebijakan perusahaan. Humas Sekretariat DPRD DKI melaporkan.